Pemirsa, saling dorong antara petugas dengan massa terjadi dalam unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Barat. Massa yang mencoba masuk ke gedung Dewan diusir dengan tembakan gas air mata. Kericuhan mewarnai unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Kalimantan Barat. Dalam video amatir terlihat petugas keamanan berusaha membubarkan massa dengan tembakan gas air mata. Dalam aksinya, massa menyoroti tunjangan DPR yang dianggap tidak masuk akal. Massa memaksa masuk ke gedung DPRD. Petugas berusaha menghalau massa. Sementara itu, DPRD Kalimantan Barat menilai aksi mahasiswa dari berbagai kampus ini sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kinerja anggota Dewan. Dengan pertemuan ini kita harapkan semua menjadi terinspirasikan. Kami betul-betul ingin menerima dalam keadaan semua dengan tenang supaya aspirasi tersampaikan. Anggota DPRD Kalbar berharap masyarakat sampaikan aspirasi dengan damai agar bisa terserap dan tersampaikan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Kericuhan juga terjadi dalam unjuk rasa ratusan warga Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat di depan sebuah pabrik sepatu. Massa yang menuntut perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal terlibat saling dorong dengan aparat. Unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Sekecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu di depan PT Sunbright Lestari diwarnai kericuhan. Massa yang berusaha merangsak masuk ke dalam perusahaan saling dorong dengan polisi. Dalam aksinya, massa menuntut agar warga lokal Kecamatan Kerangkeng diprioritaskan bekerja di perusahaan. Selain itu, massa juga menuntut transparansi penerima pekerja baru serta menghapus pungutan liar. Kericuhan sempat mereda setelah manajemen perusahaan menemui para pendemo. Ada beberapa yang kita tidak bisa langsung ambil keputusan. Namun massa kembali kecewa setelah perwakilan perusahaan ternyata tak juga memberikan kejelasan terkait tuntutan mereka. Iya, jadi sebelum ini kita menerima banyak laporan terkait para pekerja lokal ini ditolak karena tidak punya skill, harus MCU, tidak bisa bahasa Taiwan. Nah, makanya kita tuntut agar tidak ada persyaratan yang tidak masuk akal seperti itu. Massa pun mengancam akan menggelar unjuk rasa jilid 2 jika perusahaan tak mengabulkan tuntutan mereka. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi merilis video penangkapan salah satu tersangka pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Tersangka ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Inilah video detik-detik penangkapan tersangka RS, satu dari 15 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta. Petugas gabungan menggerebek rumah tersangka RS di Candi Sari, Semarang, Jawa Tengah. Namun saat tiba di lokasi, polisi tidak menemukan keberadaan RS. Tim gabungan akhirnya mengejar keberadaan RS di tempat persembunyiannya di Desa Sendang Rejo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 24 Agustus 2025. Tersangka RS pun tak berkutik saat ditangkap petugas. Ya, inisialnya saudara RS. Itu diawali penggeledahan pencarian di rumahnya saudara RS di daerah Candi Sari, Semarang. Setelah tim datang ke sana, ternyata tidak ditemukan RS karena diduga telah melarikan diri sebelum tim tiba di lokasi. Kemudian selanjutnya tim melakukan pengejaran ke tempat yang diduga persembunyiannya, yaitu di daerah Jalan Handayani, Sendang Rejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan akhirnya pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2025,
sekitar pukul 2.15 dini hari, tim berhasil menangkap saudara RS. Kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya, dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. RS diketahui berperan menyediakan tim pemantau yang mengikuti kegiatan korban, serta menyiapkan tim informasi teknologi. Saat ini RS dan ke-14 pelaku lainnya tengah menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pengusaha sekaligus motivator yang menjadi aktor di balik penculikan dan pembunuhan kepala cabang pembantu Bank BUMN dinonaktifkan status mahasiswanya di UGM. UGM ambil langkah tegas untuk dukungan proses hukum yang tengah berjalan. Nama Dwi Hartono mendadak jadi sorotan setelah diduga menjadi otak pembunuhan kepala cabang pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Sementara itu, nama Dwi Hartono tercatat sebagai mahasiswa S2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dia berstatus mahasiswa baru semester 1 Program Manajemen Kampus Jakarta FEB UGM. Terkait hal tersebut, pihak UGM mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Dwi Hartono dari seluruh kegiatan akademik. Hal itu disampaikan dalam keterangan resmi UGM Rabu 27 Agustus 2025. Selain itu, UGM juga menegaskan menghormati penuh proses hukum yang berjalan serta menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengacara tersangka Adrianus Agal mengungkap adanya dugaan keterlibatan aparat di kematian kepala cabang Bank BUMN. Adrianus menyebut para tersangka terbagi dalam 3 kelompok yang bertugas mengintai, menculik, dan mengeksekusi korban. Pengacara tersangka pembunuhan kepala cabang sebuah bank Adrianus Agal mengungkap adanya pembagian tugas dalam kasus kematian kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Adrianus menyebut ada 3 klaster dalam aksi kejahatan yang menewaskan kepala cabang tersebut. Ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka, seperti itu. Pengacara tersangka juga menyebut ada keterlibatan oknum di balik tewasnya kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Menurutnya, oknum tersebut berinisial F. Ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Berapa jam setelah itu mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Jasad kepala cabang BUMN Ilham Pradipta ditemukan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus ini. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum dengan maksimal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lainnya. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya terbuka dengan masukan apapun terkait dengan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Selain itu, Polri terbuka untuk menerima masukan dari manapun. Sejumlah
Sejumlah barang bukti yang disebut pihak keluarga Arya Daru Panggayunan bisa dijadikan tambahan materi penyelidikan. Bukti tersebut adalah amplop berisi gabus serta WhatsApp dan Instagram yang kembali aktif. Prinsipnya, Polri terbuka untuk menerima masukan dari manapun. Sebelumnya, keluarga almarhum diplomat muda mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita istri Arya mengirim pesan WhatsApp, tapi cuma centang 1 dan esok paginya, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Instagram dari almarhum saat ini on. Padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah, ini jadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah, inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Selain itu, keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut didampingi 2 penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu, akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi bongkar praktek judi online dengan perputaran uang mencapai 154 miliar rupiah. Polisi dan instansi terkait juga telah membekukan hampir 1.000 rekening. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri membongkar kasus judi online. Sejumlah barang bukti ditampilkan dalam kegiatan ini, termasuk tumpukan uang hasil sitaan judi online. Tumpukan uang dengan pecahan Rp100.000 ini terbagi dalam tumpukan per 100 juta dalam tiap plastik. Selain itu, ada juga barang bukti elektronik yang ditampilkan. Sebelumnya, Polri membekukan 576 rekening dan 235 rekening dengan nominal yang berbeda. Total dana yang dibekukan dan disita mencapai 154,3 miliar rupiah. Yang selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap 576 rekening senilai 63.711.906.018 rupiah yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, yaitu 3 berkas perkara. Penyidik juga telah menindaklanjuti penyitaan terhadap uang senilai 90.639.551.037 rupiah dari 235 rekening yang saat ini berkas perkaranya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejumlah 5 berkas perkara dan 1 berkas perkara di Pengadilan Jakarta Selatan. Dalam video amatir, pengendara di jalan tol, truk bermuatan gas tersangkut di bagian belakang truk tronton yang terus melaju di jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR. Truk yang melaju dari arah Kampung Rambutan menuju Cikunir Bekasi kemudian diteriaki pengendara lain di kilometer 42 Jatiasih agar berhenti. Diduga pengemudi truk tronton tidak menyadari membawa muatan lain di belakangnya. Petugas menyebut ditemukan bekas reruntuhan kecelakaan kendaraan di sekitar kilometer 36 Jatiwarna. Artinya truk bermuatan gas terseret sepanjang 6 km.
dari kilometer 36 jalur Ambon, tol Jor Selatan di lajur 1 yang menabrak, kemudian mobil tersebut terbawa atau menempel di depan truk yang ditabrak, yaitu truk tronton. Jasad pengemudi truk bermuatan gas kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Setelah sebelumnya mangkir, Bupati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan KPK. Bupati Pati tersebut diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi, pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Bupati Pati Sudewo selesai menjalani pemeriksaan KPK sekitar pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Ia diperiksa sekitar 8 jam dan mengaku menjawab seluruh pertanyaan dengan jujur. Namun ia tidak menjelaskan jumlah pertanyaan yang dikeluarkan penyidik. Sementara ditanya terkait desakan mundur oleh warga Pati, Sudewo mengaku akan membangun Kabupaten Pati dengan baik. Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluarannya. Ada berapa pertanyaan? Pertanyaannya tidak ingat saya berapa jumlahnya ya. Saya nggak ingat. Ya, tidak ingat. Makasih ya. Terkait surat banyak disurat Bapak mundur, Bapak siap mundur apa dari jabatan Pak? Saya akan istiqomah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya. Saya mengimbau masyarakat kompak, solid, damai. Sudewo diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. KPK telah menyita uang dari Sudewo 3 miliar rupiah. Kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. KPK telah menetapkan 14 tersangka, diantaranya 2 korporasi. Terbaru 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yakni ASN di Kemenhub atas nama Risna Sutrianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Bupati Pati Sudewo belakangan ini menjadi sorotan bermula dari kebijakan kontroversi kenaikan PBB 250%. Sudewo kini terseret korupsi, dugaan korupsi, pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250%. Warga Pati geram dan melakukan aksi demo akbar di sepanjang jalan pusat Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Rencana pemakzulan Sudewo dari kursi bupati bergulir. Pansus hak angket dibentuk. Sementara Sudewo yang sempat mempertahankan jabatannya akhirnya pasrah. Belum kelar hasil pansus hak angket di DPRD Pati, warga meminta tuntutan lebih. Ribuan masyarakat Pati mengirim surat ke KPK meminta Sudewo dieksekusi dalam dugaan kasus korupsi. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. Mendapat desakan, KPK pun memeriksa Sudewo di Jakarta. Mangkir di pemanggilan pertama. Hari ini, Sudewo penuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali sita kendaraan dalam korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Penyidik masih menelusuri 3 mobil mewah milik ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer yang diduga disembunyikan usai terjaring OTT KPK.
Satu unit mobil ini milik seorang pejabat di Kemnaker. Diduga mobil ini didapat dari hasil pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 yang tengah diusut KPK. Kini mobil ini sudah disita KPK dan sengaja dipajang di halaman gedung KPK. Sebelumnya Selasa siang, KPK juga sudah menggeledah rumah Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari rumah mantan Wamenaker itu, KPK juga menyita 1 unit mobil Alphard dan 4 buah ponsel yang diduga sengaja disembunyikan di plafon rumah Noel. Rencananya KPK akan segera membuka isi ponsel itu untuk menelusuri dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Kini penyidik tengah menelusuri jejak 3 mobil mewah milik Noel. 3 mobil itu meledak raib usai dirinya terkena OTT KPK. Untuk pencarian 3 kendaraan roda 4 yang kemarin kami sampaikan, sampai dengan hari ini masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik, dan KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui keberadaan dari aset-aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini untuk kooperatif. Selama proses pengusutan dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, KPK sudah menyita 24 kendaraan, 7 unit kendaraan roda 2 dan 17 unit kendaraan roda 4. Kini Noel ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya. KPK mengatakan Noel mendapatkan airan dana sebesar 3 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai Noel tersangka, Presiden Prabowo langsung memecat Immanuel Ebenezer dari Wamenaker. Prabowo pun kini siapkan nama untuk menggantikan posisi Wamenaker yang kosong. Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan pengganti Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Nama sosok yang akan menggantikan Noel itu telah berada di kantong Presiden dan akan diumumkan pada waktunya. Sudah diurus semuanya tuh, ya? Oke. Penggantinya Pak, penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Sementara itu Immanuel Ebenezer memohon amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dikatakan Noel usai berderai air mata saat KPK mengumumkan statusnya sebagai tersangka pemerasan dan korupsi sertifikasi K3. Di sisi lain, KPK meminta Noel mengikuti proses hukum yang sedang berjalan daripada terburu-buru meminta amnesti. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mengungkap akan menghadirkan saksi ahli dalam pemeriksaan selanjutnya. Ahli tersebut dihadirkan untuk melengkapi proses penyidikan ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Pengacara Roy Suryo CS mengatakan, rencana hadirkan saksi ahli ini dilakukan setelah Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah ahli. Adapun ahli yang akan dihadirkan dari pihak terlapor ini diantaranya adalah ahli jurnalistik, ahli pidana, ahli linguistik, forensik, dan ahli ITE. Maka kami juga berencana akan menyampaikan ahli di tingkat penyidikan, ya, bukan hanya ahli jurnalistik. Kami sudah persiapkan ahli pidana, ada 2 ahli pidana yang kami persiapkan. Kami juga siapkan ahli bahasa, bahkan bukan hanya ahli bahasa biasa, yakni ahli linguistik forensik. Ini adalah satu-satunya di Indonesia orang yang punya kepakaran linguistik forensik, tapi namanya nanti akan kami sepil setelah fix, ya, yang jelas itu. Kemudian juga kami akan hadirkan ahli ITE, juga ahli-ahli yang lain yang relevan untuk mendudukkan masalah ini di tingkat penyidikan. Tim hukum Roy Suryo CS mengecam pernyataan Rektor UGM yang menyebut ijazah Jokowi asli. Pernyataan Rektor UGM dianggap terlalu cepat menyimpulkan dan bisa mengganggu proses penyidikan kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya yang kini masuk penyidikan. Ahli digital forensik Rismon Sianipar menanggapi pernyataan UGM yang menyebut ijazah Jokowi asli. Rismon menilai UGM terlalu cepat menyimpulkan keaslian ijazah tanpa menjelaskan detail akademik secara menyeluruh. Rismon pun menyinggung tidak adanya lembar pengesahan di ijazah Jokowi. Kalau memang ada ratusan atau bahkan ribuan skripsi di UGM pada tahun itu yang tidak memiliki lembar pengesahan penguji, maka sebegitu bobroknya kah UGM pada zaman itu, sementara universitas swasta saja
ya, yang belum dikenal oleh publik itu syarat administrasi, kelengkapan skripsi itu sangat-sangat mutlak, dan itu tidak bisa juga dijawab oleh Profesor Kuncoro sebagai mantan Ketua Dewan Guru Besar UGM. Sementara itu, pengacara Roy Suryo CS Ahmad Hosinuddin menilai pernyataan UGM justru mengganggu proses penyidikan ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Ia pun mengecam pernyataan UGM tersebut. Sebelumnya, Rektor UGM Ova Emilia menyatakan ijazah Jokowi asli. Namun pihaknya tidak bertanggung jawab terkait dengan foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial. Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ova Emilia, mengungkap keaslian ijazah Jokowi. Ova Emilia mengatakan UGM telah menyerahkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat wisuda 19 November 1985. Ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Bukan, kita tidak bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Jadi dengan kata lain, Bu, begitu ijazah itu dipegang oleh orangnya, maka hanya orang itu saja yang berhak untuk menunjukkan bukti yang betul. Sementara terkait foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial, UGM menolak bertanggung jawab. Sebab menurut UGM, ijazah menjadi tanggung jawab individu setelah diserahkan pihak kampus. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menyita aset milik Muhammad Riza Khalid. Riza Khalid menjadi tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menyita aset milik Muhammad Riza Khalid tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Aset Riza Khalid yang disita berupa tanah dan bangunan seluas 6.500 meter di perumahan Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat. Penyitaan atas putusan Pengadilan Negeri Bogor. Kepemilikan aset tersebut bukan atas nama Riza Khalid, namun atas nama perusahaan. Aset tersebut dibeli menggunakan uang Riza Khalid dan disamarkan kepemilikannya menggunakan nama perusahaan. Setidaknya ada 3 sertifikat kepemilikan yang tercantum dalam aset tersebut. Sementara nilai dari 3 aset tersebut masih dalam proses perhitungan. Penggeledahan penyitaan terhadap tanah beserta bangunan diduga merupakan hasil dan sarana kejahatan dalam perkara TPPU yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Itu ada di wilayahnya itu kurang di daerah perumahan Rancamaya Golf Estate nomor 9, 10, dan 11. Kurang lebih 6.500 meter, terdiri dari 3 sertifikat. Sudah dilakukan penyitaan dan sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor. Sebelumnya Riza Khalid dan 8 orang lainnya menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding. KPK juga telah menyita aset Riza Khalid berupa 9 mobil mewah. Sementara hingga kini Riza Khalid belum juga ditahan karena masih berada di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola mentah awal Juni lalu, Kejagung belum juga menahan Riza Khalid. Walaupun sudah ditetapkan sebagai DPO, Kejagung belum juga berhasil menangkap mafia migas tersebut.
48 hari sudah berlalu sejak mafia migas Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di PT Pertamina. Selain itu, Kejagung juga sudah menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus korupsi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama 18 tersangka lainnya, komplotan pencuri uang rakyat itu merugikan uang negara hingga 285 triliun rupiah. Jika tersangka lainnya sudah mendekam dalam bui, hingga kini Kejaksaan Agung belum juga berhasil menangkap saudagar minyak Riza Khalid. Kejagung sempat mengendus keberadaan Riza Khalid di Singapura. Belakangan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan jika Riza Khalid berada di Malaysia. Kementerian juga sudah mencabut paspor Riza Khalid dan terus memantau pergerakannya. Ini akan menerbitkan rekomendasi Jenderal soal Riza Khalid ini. Namun licin bak belut, hingga kini Raja Minyak itu belum juga berhasil dipulangkan ke Indonesia. Selain itu, Kejagung juga sudah 3 kali memanggil Riza Khalid untuk diperiksa. Namun gayung tak bersambut, mafia migas itu tidak pernah datang. Hilang kesabaran, akhirnya 19 Agustus 2025, Kejagung resmi menetapkan pengusaha minyak itu sebagai DPO atau daftar pencarian orang. Kejagung juga telah memproses pengajuan red notice untuk menemukan Riza Khalid. Dengan statusnya sebagai DPO, maka Kejagung akan terus mencari Riza Khalid, termasuk bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Sebagai pemain lama dalam bisnis migas dan dekat dengan penguasa, Riza Khalid dikenal licin. Walaupun namanya sering terlibat dalam berbagai kasus korupsi, tetapi ia kerap lolos dari jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung sudah mengajukan permohonan red notice terhadap Juristan, staf khusus Nadiem Makarim yang juga tersangka kasus korupsi pengadaan laptop. Kini penyidik tengah menunggu red notice diterbitkan Interpol. Yang jelas, penyidik sudah mengajukan permohonan red notice terhadap JT, dan dari Interpol ini sudah diteruskan ke Interpol di Lyon Paris. Kita tinggal menunggu dari hasil approve dari sana. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Haji dan Umroh selangkah lagi terbentuk. Berdirinya kementerian ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengatasi korupsi. Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah resmi disahkan di rapat paripurna DPR RI yang digelar 26 Agustus 2025. Undang-undang ini menjadi dasar perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Nantinya seluruh infrastruktur dan SDM penyelenggara haji berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah. Namun pemerintah pastikan ASN yang pindah harus melewati screening ketat untuk mencegah tindak pidana korupsi. Presiden Prabowo inginkan Kementerian Haji dan Umroh menjadi contoh kementerian yang berintegritas. Kemudian SDM juga shifting mulai dari tingkat pusat, PHU kan selama ini ada di Dirjen PHU, itu juga shifting tapi dengan syarat. Presiden juga amanahnya kepada kami di BP Haji adalah shifting SDM itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat. Karena Presiden menginginkan Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi kementerian yang wajah utamanya itu adalah integritas. Sementara itu, pemerintah kebut perpres terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Implementasi aturan dalam RUU Haji harus segera dilaksanakan, mengingat rangkaian persiapan penyelenggaraan Haji 2026 sudah mulai berjalan. Presiden Prabowo akan segera menerbitkan peraturan Presiden perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Anggarannya pun sudah disiapkan. Presiden dalam hal ini akan membuatkan peraturan Presiden untuk menjalankan undang-undang itu. Peraturan Presidennya adalah peraturan Presiden untuk membentuk Kementerian Haji. Jadi, apakah kepala sekarang akan otomatis jadi menteri, itu biar Presiden yang tentukan. Tapi yang jelas Presiden akan membuatkan peraturan Presiden yang baru untuk menjalankan undang-undang, membentuk Kementerian Haji. Kira-kira gitu.
Kalau bikin lembaga baru kan harus disiapkan nanti. Yang menyatakan rencana untuk menduduki Gaza, militer Israel terus membombardir sejumlah wilayah di Gaza. Inilah detik-detik serangan udara oleh militer Zionis Israel. استهداف مباشر الآن كما تشاهدون من جبال detik-detik serangan dari Zionis Israel di wilayah Sheikh Radwan dan Jabalia, Gaza Utara. Asap hitam tebal membumbung tinggi sesaat setelah rudal Israel menghantam kawasan ini. Serangan juga terus terjadi di sejumlah lokasi lainnya dalam operasi pengambil alihan kota Gaza. استهداف مباشر الآن كما تشاهدون من جباليا البلد والنزلة. Bencana kelaparan di Gaza kian memprihatinkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kelaparan di Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi, rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Hainda pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pemandangan warga Gaza yang menangis histeris saat antri bantuan makanan dari dapur relawan menjadi pemandangan sehari-hari. Warga khawatir tidak bisa membawa pulang semangkuk makanan untuk keluarganya di rumah. Menanggapi bencana kelaparan di Gaza yang kian memprihatinkan, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan dalam postingannya di media sosial bahwa kelaparan di Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan. Ia juga menyerukan gencatan senjata total, pembebasan sandera, dan penyaluran bantuan kemanusiaan segera. Prancis juga tengah berupaya memastikan keberhasilan upaya mediasi supaya konflik di Gaza bisa segera diakhiri.